Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Angela dari kelompok 9. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yaitu dosen pembimbing kita Bapak Rahmadi MA. Saya dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil resume saya, yaitu tentang fokus penelitian, subjek penelitian, dan studi pilot studi. Yang pertama yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga harapannya dengan terfokus ini, si penelitian benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang pertama, karya ilmiah. Bagian-bagian karya ilmiah ini dapat meliputi tugas akhir, skripsi, ataupun penulisan jurnal. Adapun contohnya dalam pembuatan fokus penelitian untuk karya ilmiah dalam berbagai jenis metode ini, yang pertama penelitian kualitatif. Adapun salah satu jenis metodologi penelitiannya yang mempergunakan fokus penulisan ialah kualitatif. Hal ini lantarannya dalam variabel penelitian untuk riset itu perlu penegasan agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya, fokus penelitian kualitatif. Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah pemanfaatan palfrat ladang jasa sebagai solusi dalam memperdayakan pengangguran friksional. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang ditemui oleh pengangguran friksional berupa tidak adanya wadah untuk menyalurkan keterampilan dan tidak adanya modal usaha, sehingga penulis berfokus pada platform ladang jasa sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu metodologi yang digunakan dalam pemecahan masalah dengan langkah mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa situasi dan kondisi dalam suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis yang didasarkan pada pustaka yang menunjang atau studi literatur. Selanjutnya, fokus penelitian deskriptif. Objek permasalahan adalah industri pengolahan udang yang menghasilkan limbah cangkang udang, dan industri percetakan koran menghasilkan limbah cair yang mengandung logam. Yang selanjutnya, studi kasus. Pembuatan fokus penelitian yang menjadi sumber dalam menggunakan segala bentuk permasalahan. Untuk metodologi studi kasus biasanya berkaitan dengan pengamatan suatu peristiwa serta masalah-masalah sosial aktual yang sedang terjadi saat ini terhadap suatu objek penelitian secara umum. Penelitian kualitatif. Adapun salah satu proses dalam tahapan penulisan untuk fokus penelitian dalam kualitatif tetap harus mempertimbangkan sampel atau atas rumusan masalah yang akan dilakukan kajian. Fokus penelitian kualitatif. Fokus penulisan penelitian kualitatif. Penelitian fokus pada penggunaan sistem bank sampah ini di Indonesia. Selanjutnya, makalah. Makalah adalah salah satu bagian yang kadangkala memerlukan fokus penulisan. Fokus penulisan makalah yang pertama yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat miskin berupa aspek sosial yang terdiri dari pendidikan. Dampak perubahan sosial ekonomi masyarakat miskin yaitu terdampak positif atau berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ekonomi masyarakat. Dan proposal skripsi. Skripsi menjadi salah satu karya ilmiah yang kerangkali memerlukan fokus penelitian. Hal ini biasanya serangkai dengan pemilihan jenis penelitian dan sumber data yang diperoleh. Fokus penelitian skripsi. Yang pertama, jenis penulisan. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan jenis penulisan kualitatif dengan pendekatan logika induktif. Yang kedua, fokus penulisan. Penulisan ini memfokuskan pembahasan membangun budaya literasi sejak usia sekolah dasar dengan menggunakan prospek yang menyenangkan. Yang ketiga, sumber data. Data-data penulisan ini diperoleh dari data observasi penulisan, jurnal-jurnal ilmiah, serta data statistik badan pemerintahan. Selanjutnya, karya ilmiah. Sebagai salah satu bagian yang bersifat non-sastra, kadang juga mencantumkan fokus penelitian dalam penelitian. Dan selanjutnya
Sebagaimana telah disinggung yang di awal tadi, subjek penelitian bisa diperoleh dengan cara pertama melakukan teknik sampling. Kedua, setelah penelitian memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi subjek secara langsung. Pilot studi dan manfaatnya. Keuntungan dari pelaksanaan uji pilot ini beberapanya, diantara yang pertama, memberi peringatan lebih awal tentang di mana kemungkinan penelitian utama akan gagal. Selanjutnya, menjadi petunjuk kepada peneliti pada bagian mana protokol akan gagal dijalankan. Selanjutnya, memastikan apakah metode atau instrumen yang diusulkan atau direncanakan oleh peneliti cukup baik, sederhana, pantas, atau terlalu rumit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.